Gimana kabarnya? Nah, alhamdulillah sehat. Nah, kembali lagi bersama saya dari Kominfo Komentar atau Komisariat Kerja dan Keguruan dalam acara pelatihan desain grafis episode pertama mengenai pengenalan aplikasi Canva. Nah, pada episode pertama ini kami akan membawa seorang pemateri. Nah, pemateri kita kali ini yaitu Ayunda Jumaida. Sebelum masuk ke materi, kami mau kenalin dulu siapa pemateri kita. Sudah ada di sebelah kiri saya. Gimana kabarnya Kak Ju? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bukan. Nah, mantan bukabin. Nah, Kak Ijum adalah salah satu pengurus Komentar tahun lalu, di mana beliau menjabat sebagai ketua bidang Kominfo juga. Nah, untuk itu agar lebih kenal lagi, saya mau membacakan CV terkait Ayunda Jumaida atau Kak Ijum yang bisa kita panggil. Nah, Kak Ijum bernama lengkap yaitu Jumaida dengan nama panggilan Juma atau Kak Ijum. Beliau lahir di Payakumbuh 4 Maret 1998. Alamat beliau adalah di Payakumbuh. Nah, jadi sekarang beliau ke Bukit Tinggi jauh-jauh hanya untuk menyampaikan materi ini. Semoga aja Kak Ayunda dapat menikmati materi kita kali ini dengan baik gitu. Nah, kemudian Instagram beliau cuma A-nya banyak gitu. Pakai tanda akhirnya ada tanda garis bawah underscore. Nah, beliau berpendidikan yaitu tamatan S1 pada jurusan Teknik Informatika dan Komputer di UIN SMDD Syekh Muhammad Jambi Bukit Tinggi. Itu saja tadi sedikit perkenalan terkait pemateri kita, yaitu Ayunda Jumaida atau Kak Ijum. Nah, untuk itu marilah kita dengar sama-sama materi ini yang akan disampaikan oleh beliau. Tapi sebelum itu kami mau tanya dulu ke beliau. Nah, Kak Ijum, sebagaimana judul kegiatan kita hari ini, yaitu pelatihan desain grafis. Nah, di judulnya aja udah ada mengenai pelatihan desain. Untuk orang awam mungkin kalau dengar desain itu mungkin kayak foto yang diedit gitu atau video yang diedit. Nah, sebenarnya desain itu secara definisinya yang benar itu apa sih artinya Kak Ijum? Desain itu kalau dalam satu kalimat itu bisa dalam bentuk kata kerja, bisa diartikan dengan suatu kata benda. Kalau kata kerja, desain itu merupakan sebuah ciptaan objek, proses untuk menciptakan objek baru. Desain itu namanya dalam bentuk kalimat kata kerja. Sedangkan dalam bentuk benda, desain itu adalah suatu hasil dari perancangan, hasil dari suatu ide kreatif berupa rencana, proposal, atau objek nyata. Nah, oke, terima kasih Kak Ijum. Sepertinya rasa penasaran kita mulai muncul lagi. Nah, berarti desain itu tadi kata Kak Ijum menciptakan objek baru atau hasil dari sebuah ide gitu. Nah, untuk judul kita di episode pertama ini mengenai pengenalan aplikasi Canva. Nah, Kak Ijum, kami mau tanya lagi Kak Ijum. Selain Canva, biasanya aplikasi yang kita pakai buat desain itu apa aja biasanya Kak Ijum? Kalau selain Canva itu, Canva kan berbasis Android gitu kan. Iya. Kalau untuk basis Android sekarang udah banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk mengedit atau mendesain. Tergantung kita mendesainnya itu desain dalam bentuk apa gitu. Kalau misalnya bentuknya editing foto itu kayak Adobe Lightroom atau bermacam Adobe, mungkin kawan-kawan sudah banyak yang tahu gitu kan. Dan kalau untuk media infografis seperti membuat pamflet atau membuat iklan-iklan itu biasanya digunakan Canva atau Pixellab atau mungkin banyak lagi yang lain, tapi yang saya pribadi yang pernah coba baru Canva dan Pixellab gitu. Terima kasih ya Kak Ijum. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, silahkan Kak Ijum untuk mempresentasikan dan jelasin materi kita kali ini terkait episode pertama kita, yaitu pengenalan aplikasi Canva. Nah, kepada Kak Ijum kami persilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya kawan-kawan pengurus, terutama Kominfo telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi atau berbagi ilmu sedikit sepanjang yang saya tahu tentang desain grafis khususnya Canva. Kalau berbicara tentang Canva, mungkin kawan-kawan sudah banyak yang tahu, tapi mungkin lebih ke tips bagaimana cara menyusun objeknya,
menghasilkan sebuah desain yang menarik dan bagus gitu. Mungkin itu yang kurang untuk kawan-kawan miliki gitu. Idenya yang kurang gitu. Mungkin perlu tips-tipsnya atau prinsip desain itu sendiri perlu kita ketahui terlebih dahulu. Prinsip desain itu ada sebanyak 6 prinsip, yaitu keseimbangan, yang kedua proporsi, yang ketiga alignment, yang keempat kontras, yang kelima hierarki, dan yang keenam repetisi. Apa saja yang saya sebutkan tadi kita akan telusuri satu persatu. Yang pertama yaitu keseimbangan. Keseimbangan yaitu pemerataan distribusi bobot visual yang sama atau seimbang. Keseimbangan dapat dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk warna, ukuran, jumlah, dan space. Keseimbangan ini lebih berkaitan dengan unsur-unsur desain. Unsur-unsur desain itu nanti akan dijelaskan setelah prinsip desain ini, yaitu ada gambar, teks, layout, sama teks, layout, warna, dan apa lagi satu. Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut. Dan untuk keseimbangan ini ada 2 pendekatan yang perlu kita ketahui. 2 pendekatan yang bisa kita gunakan, yaitu keseimbangan simetris dan asimetris. Simetris itu misalnya dalam bentuk sebuah desain, kita itu menempatkan suatu objek atau apa yang kita desain itu terletak seperti seimbang kiri dan kanannya gitu. Itu biasanya menggunakan rata tengah. Jadi objek serta teks atau yang lainnya itu diletakkan di tengah sehingga kiri kanannya terlihat seimbang. Nah, yang kedua, keseimbangan asimetris, yaitu keseimbangan yang dengan menciptakan ilusi dari keseimbangan itu sendiri. Misalnya objek-objek atau gambar dan teks kita susun sehingga membentuk pola-pola keseimbangan. Walaupun misalnya di kirinya gambar dan di kanannya teks gitu kan, bukan berarti itu tidak seimbang, tapi dengan pola tata letak tertentu sehingga itu bisa terlihat seimbang. Itulah yang dimaksud dengan menciptakan ilusi dari keseimbangan. Proximity ini yaitu proporsi. Adalah segala sesuatu tentang menggunakan space atau ruang yang menunjukkan hubungan visual dalam konten yang kita buat. Pastikan konten yang saling berkaitan dikelompokkan bersama, misalnya blok teks atau elemen grafis. Jadi untuk kelompok-kelompok yang sama itu kita kelompokkan, misalnya untuk teks tertentu yang kelompoknya sama kita tempatkan pada dengan tata letak yang sama gitu. Ini mungkin kalau untuk teori pasti susah dicernanya, agar lebih pahamnya nanti kita akan langsung ke desainnya gitu. Yang selanjutnya alignment. Alignment ini kalau dalam bahasa anak kuliah pasti udah nggak asing lagi ya kan. Alignment itu perataan atau mensejajarkan elemen-elemen dalam layout yang merupakan hal yang sering dilakukan dalam proses desain. Ini sangat penting karena nanti kan di desain itu bagus atau rapinya sebuah desain itu tergantung pada alignment atau tata letak atau layout dari desain itu sendiri, layout objek-objek di dalamnya. Kalau misalnya alignmentnya tidak diatur, ada nanti objeknya di tengah, teksnya berantakan, jadi itu perlu kita perhatikan. Selanjutnya yaitu kontras. Kontras ini sangat signifikan dalam sebuah objek dengan hubungannya dengan objek lain. Penggunaan kontras dalam sebuah desain itu bertujuan untuk penekanan pada bagian tertentu. Bagaimana cara membuat kontras dalam sebuah desain? Itu ada 4 cara, yaitu menggunakan kombinasi warna dengan venue berbeda, yaitu dengan kombinasi warna-warna. Misalnya nanti kita akan pelajari tentang kombinasi warna. Itu ada yang namanya tetriadik, ada namanya kombinasi warna yang monokrom,
yang tonnya sama gitu. Selanjutnya itu menggunakan skema warna tertentu dengan desain kita untuk menciptakan kontras. Yang ketiga, menggunakan perpaduan intensitas warna. Yang keempat, mengkombinasikan bentuk geometris dalam bentuk organik menggunakan kombinasi font dan style yang berlawanan. Itu misalnya menggunakan style font yang bold dengan yang tipis, atau menggunakan yang bersambung, kita bersambung dengan huruf-huruf yang sederhana aja gitu. Itu perlu diperhatikan. Yang selanjutnya itu repetisi. Repetisi kalau dalam bahasa apa ya kan pengulangan. Dalam sebuah desain itu kayak cuci otak gitu. Jadi misalnya dalam sebuah desain itu kan orang udah pertama kali ngeliat desain kita itu, oh ini desainnya Komtar ini, itu merupakan ilusi yang diciptakan dari repetisi ini gitu. Iya, maksudnya apa? Kita harus memiliki konsisten pada desain menggunakan pengulangan warna. Misalnya kan kalau Komtar itu identik dengan hijau dan hitam. Berarti dalam setiap desain yang kita ciptakan menggunakan warna hijau dan hitam gitu kan. Atau mungkin Komtar mempunyai ciri khas khusus dari desain-desain dari komisariat lainnya gitu kan. Itu harus dalam desain harus diterapkan dan diulang agar orang tahu, oh ini desainnya Komtar nih. Kita punya ciri khas khusus tersendiri gitu. Ini dimaksud dengan Nah, selanjutnya itu tadi mengenai prinsip desain. Sekarang siapa yang bisa mengulangi mengenai prinsip desain? Nah, gimana sini? Apa ada yang bisa mengulangi mengenai prinsip desain yang udah dijelasin sama pendidik kita? Poin-poinnya aja mungkin udah. Nah, iya tadi ada keseimbangan, terus apa lagi? Ada 6. Gimana? Ada yang bisa mengulangi kan Indah? Tadi ada keseimbangan, ada proporsi, alignment tuh. Kontras, repetisi, dan hierarki berarti ini. Oh iya. Hierarki. Kalau jelas hierarki itu mungkin kalau kau udah tahu apa itu arti hierarki gitu. Apa sih Pak? Baru sekali ini dengar. Oh, tinggal dalam desain kita juga pakai hierarki. Tingkatannya itu misalnya kombinasi huruf-huruf atau objeknya gitu. Untuk lebih penekanannya itu. Dan misalnya kayak contoh penggunaan hierarki yang paling sederhana itu pada koran. Kalau dalam koran kan ada judul dan subjudul, baru nanti badinya dari isinya gitu kan. Kalau dalam koran itu kan ada judulnya besar, baru nanti yang subjudulnya atau ada satu paragraf yang diutamakan gitu kan untuk difokuskan di situ gitu kan. Baru nanti gambar dan isinya gitu. Itu pertama kali. Kenapa ada perbedaan huruf itu untuk biar orang lebih menarik. Kan misalnya baca koran yang tertarik pertama kali itu pasti pada bagian huruf yang besarnya. Nah, selanjutnya itu tadi mengenai prinsip desain. Yang selanjutnya yaitu elemen desain. Elemen desain itu kan tadi sudah dibahas sedikit, ada warna, icon, layout, huruf atau teks, dan gambar. Nah, selanjutnya gambar. Gambar ini sangat penting untuk lebih membantu dalam menjelaskan sebuah infografis yang kita sampaikan. Misalnya dengan kita membuat infografis mengenai hari Hari Guru mana nih? Iya, Hari Guru. Kita harus menambahkan ilustrasi yang berkaitan dengan Hari Guru kan, untuk lebih menekankan. Tanpa baca teksnya, dengan lihat gambar orang udah tahu gitu kan. Oh, ini Hari Guru. Baru nanti dilihat orang siapa nih yang memposting, ada di situ tulisannya Hari Komtar dan nanti kayak tagar atau quotes
khususnya gitu kan. Nah, selanjutnya penggunaan gambar ini berfungsi untuk menerangi, menghias, pengiring atau pendukung guna membantu proses pemahaman terhadap suatu informasi. Manusia dengan berbagai latar belakang dan tingkat pendidikan tanpa keraguan sedikit pun akan merespon gambar yang tepat. Selanjutnya, kenapa kita harus menggunakan gambar atau ilustrasi? Ilustrasi adalah hasil visualisasi dari ide dan teks untuk membantu audiens memahami ide atau teks itu. Ilustrasi dibuat dengan metode manual atau digital yang menggunakan kamera atau komputer yang untuk membuat vektor atau bitmap. Kenapa kita harus menggunakan gambar? Itu tujuan pertamanya itu untuk menarik perhatian pembaca. Misalnya kita ada sebuah infografis cara kaya cepat kaya. Satu hanya itu ada gambar uangnya. Tentu orang akan lebih tertarik dengan yang ada gambar uangnya. Nah, selanjutnya memudahkan memahami tulisan. Memudahkan memahami tulisan. Terakhir, memudahkan mampu menggambarkan sesuatu. Misalnya kita fungsi gambar itu dalam sebuah infografis itu hanya berisi gambar aja gitu kan. Itu biasanya dalam bentuk poster lingkungan mungkin kan sangat minim tulisan biasanya dalam bentuk poster. Jadi fungsi gambar itu tuh untuk menjelaskan atau menceritakan maksud dari teks itu. Nah, selanjutnya itu tentang warna. Warna ini yang perlu kita pelajari yaitu tentang skema warna. Skema warna itu ada warna dasar, warna sekunder, dan warna tersier. Warna dasar itu ada 3 yaitu kuning, biru, dan merah. Nah, warna sekunder itu adalah warna perpaduan dari warna dasar sehingga melahirkan warna sekunder. Sedangkan warna tersier itu perpaduan dari warna tersier sekunder yang berdekatan itu menghasilkan warna tersier. Yaitu mengenai harmoni warna. Harmoni warna itu ada warna monokromatik, yaitu memiliki saturasi yang berbeda yang dimainkan saturasinya. Jadi warna analog yang warna-warna yang berdekatan satu sama lain dalam suatu lingkaran warna. Yang ketiga warna triadik, yaitu warna yang membentuk pola segitiga. Itu bisa kita maksud dari penggunaan warna ini, 3 warna ini bisa kita gunakan dalam satu desain. Yang selanjutnya komplementer, warna yang berseberangan. Yang kelima split komplementer, itu warna yang membentuk pola Y. Yang keenam tetriadik, yaitu warna yang membentuk pola persegi panjang. Yang selanjutnya istilah warna itu ada tint, tone, dan shade. Jadi itu adalah kombinasi warna yang memiliki unsur warna putih, sedangkan tone pencampuran warna yang memiliki unsur warna abu-abu, sedangkan shade itu pencampuran warna yang memiliki unsur warna hitam. Yang selanjutnya yang sangat kita harus perhatikan yaitu penggunaan kombinasi warna dalam desain. Misalnya dalam desain itu jangan sampai warna di belakangnya warna tulisan jadi tidak jelas karena warna di belakangnya. Contohnya kayak apa? Misalnya kita menggunakan pola warna yang tadi yang terjadi warna merah kita menggunakan sebaiknya dengan warna apa yang di atasnya yang kira-kira bisa terlihat gitu. Warna putih atau warna kuning gitu kan, supaya tulisannya itu bisa dibaca. Kemudian misalnya warna abu-abu di belakangnya, nanti di depannya kita kasih warna apa yang soft misalnya kayak abu-abu sama di depannya itu warna pink lembut ini kan, itu jadi warnanya itu jadi mati lah, jadi hilang, jadi tidak terbaca gitu. Itu yang harus dihindari. Selanjutnya psikologi warna. Psikologi warna ini mungkin berkaitan dengan maksud atau tujuan dari media infografis yang kita buat.
Setelah kita membuat yang temanya kemerdekaan, tidak mungkin warnanya nanti warna apa ya? Kuning, Warna pink, tidak mungkin kan? Kalau kemerdekaan itu semangat yang membara gitu. Jadi itu warna merah yang lebih cocoknya itu di warna itu, setiap warna itu punya memiliki artinya masing-masing gitu. Mungkin kalau kalian bisa baca di materi atau di sumber-sumber lainnya. Yang selanjutnya mengenai tipografi, yaitu penggunaan huruf dalam desain. Tipografi, apa itu tipografi sifat? Tadi udah kaji bilang penggunaan huruf dalam desain. Ini kalau tipe mungkin kesalahan penulisan yang bisa digunakan sama orang-orang biasa. Ya. Jadi penggunaan huruf dalam desain. Huruf yang tipografi itu adalah sebuah seni tentang memilih dan menata huruf. Sedangkan huruf adalah satuan dari alfabet gitu. Sedangkan dan typeface itu desain dari masing-masing huruf kan beda-beda jenisnya gitu. Itu typeface ini disebut juga dengan font dalam desain. Selanjutnya, secara umum huruf itu terbagi ada atas dua, yaitu huruf serif dan sans serif. Huruf serif itu memiliki pengait di ujungnya, sedangkan sans serif yang tidak memiliki pengait di ujungnya, atau ujungnya itu tumpul, pokoknya yang tidak ada pengaitnya lah. Nah, itu tadi mengenai tipografi atau penggunaan huruf. Selanjutnya itu ada namanya layout atau tata letak dari penggunaan tata letak dari desain. Tata letaknya kita harus memperhatikan alignment yang seperti tadi dijelaskan. Nah, untuk ke pemaparan materi mungkin itu saja dulu, atau ada kesempatan di lain waktu kita lanjutkan, karena kalau misalnya dikupas satu-satu itu banyak materinya. Nah, baik, terima kasih Ki Ijum atas materinya yang sudah disampaikan dari tadi. Nah, kembali lagi ke judul kita di awal gitu, yaitu mengenai pengenalan aplikasi Canva. Nah, rasanya sayang gitu kalau nggak kita coba dulu, kita tes dulu sama-sama. Bagi Kanda dan Ainda sekarang yang ada membawa handphone atau membawa laptopnya, silahkan yang belum punya aplikasi Canva diunduh dulu. Kita coba sama-sama latihan dengan dipraktekin sama Kak Ijum sendiri, diajarkan sama Kak Ijum sendiri sebagai pemateri kita. Nah, untuk itu kami beri waktu 10-15 menit untuk menyelesaikan atau mengunduh aplikasi Canva di handphone atau Android masing-masing. Nah, Kak Ijum, bagusnya sekarang kita di Canva kita bahas mengenai apa dulu nih Kak Ijum? Apa boleh kalau dari saya mungkin tentang keseimbangan dulu Mbak Ijum? Kita contoh gimana sih contoh keseimbangan kalau pakai aplikasi Canva ini tadi. Tapi sambil nunggu kawan-kawan yang lain ngunduh aplikasinya, kami mau tanya dulu Kak Ijum, biasanya di Canva ini selain yang Kak Ijum tadi bilang desain poster atau pamflet, biasanya di Canva selain itu apa aja sih yang bisa kita bikin di Canva itu? Banyak sebenarnya, seperti sertifikat atau selain presentasi pun mungkin kalau kalian sudah sering pakai Canva gitu kan. Dan media untuk iklanan mungkin bisa, kalau yang punya usaha online shop gitu kan, biasanya ngedit gitu. Atau tapi Canva kan bisa juga yang kayak iklan yang bergerak gitu. Iya. Itu kalau udah kayak gitu. Oke, Ijum. Nah, gimana Kanda Yunda udah diunduh aplikasinya? Nah, baik. Silakan kepada Kak Ijum, kami silakan apa dulu nih Kak Ijum yang akan kita buka gitu di aplikasi Canva. Nah, sehabis dicari mungkin bisa ditekan pencariannya, silahkan Kak Ijum. Nah, di Canva itu kan banyak sekali template yang bisa digunakan gitu kan. Sebenarnya Canva ini tidak pun saya paparkan materi cara penggunaannya, mungkin kawan-kawan bisa menerapkan yang tadi saya jelaskan gitu kan. Tapi karena kan Canva ini sudah disediakan template-templatenya gitu. Dan kita hanya bisa dengan menarik objek, menyesuaikan warnanya. Kita mulai
Walaupun sekarang mungkin lagi ngetrennya yang soft-soft ya, warna ngandut gitu kan. Tapi kita coba warna yang berat. Warna saya pilih warna yang putih. Nah silakan Kak Nenda dibuka juga yang contoh template dari Kak Ijum yang pakai latar apa tuh? Latar ungu atau biru atau mungkin di template yang lain juga boleh tadi kata Kak Ijum. Nah Kak Ijum mungkin boleh jelasin mengenai template yang Kak Ijum pilih di sana, keseimbangannya gimana sih, letak dari keseimbangan tadi yang udah Kak Ijum jelasin di materi kita di awal. Nah contoh keseimbangan yang dimaksud itu yaitu ini bisa dilihat. Ini merupakan keseimbangan yang asimetris. Ini tergantung sudut pandang kita sih. Tapi saya melihat ini sebagai keseimbangan yang asimetris. Kenapa? Di bagian atasnya itu berisi tentang kata-kata atau huruf gitu kan. Sedangkan di bawahnya berisi tentang gambar. Kalau dilihat kan itu antara huruf dengan kata-kata, gambarnya itu membagi dua dari manisannya. Jadi ini menggunakan prinsip yang simetris. Tapi kalau mungkin bisa juga diartikan ini dengan simetris. Kenapa? Karena ini letaknya di tengah gitu kan. Antara kiri dan kanan itu membagi objek merata gitu. Misalnya di sini terdapat garis-garis ini dan di kirinya juga terdapat objek yang sama walaupun mungkin itu tadi tentang keseimbangannya Kak Ijum. Nah gimana kalau tentang layout atau tata letaknya itu Kak Ijum? Gambarnya itu. Oke, tata letaknya kita harus memperhatikan. Misalnya dalam suatu infografis itu kan ada nanti logonya. Nah ini yang di atas ini kita anggaplah ini adalah logo dari organisasinya atau apa gitu. Untuk tata letaknya ini diletakkan di kiri supaya di kanannya tidak terlihat kosong, maka ditambahkan objek seperti itu, seperti yang terlihat garis ini. Iya, biar tata letaknya itu tidak terlihat kosong dan sejajar. Kiri kanannya itu sejajar gitu. Nah, kemudian kira gitu lah. Kemudian kalau untuk warnanya menurut Kak Ijum itu gimana gitu? Apakah itu perpaduan warna yang udah perlu kita ubah? Sepertinya ini kalau dilihat penggunaan warna itu kan tergantung dari mata kita melihat apakah nyaman melihatnya atau tidak gitu kan. Kalau dari saya ini merasa ini perpaduan warnanya udah pas dan mungkin kalau misalnya kita menambahkan itu harus memperhatikan warna-warna yang mungkin cocok gitu kan. Misalnya ini pemilihan warna biru di belakangnya, kemudian di depannya warna kuning itu kan biar lebih berharga. Biar ada batas-batasannya gitu. Untuk tulisannya dia menggunakan warna putih. Tidak mungkin kita menggunakan warna misalnya di sini kan ada warna hijau toska. Kalau misalnya kita menggunakan warna hijau toskanya sebagai tulisan, nanti itu akan apa tuh kan penegasan dari infografis itu tidak ada gitu. Jadi biar apa kita kasih warna yang beda. Nah kalau untuk ikonnya Kak Ijum, nah di sana ada 2 buah gambar, Ya. ada gambar guru sama gambar siswa. Biasanya kalau aplikasi Canva ini gambar guru sama siswa ini tergantung handphonenya atau semua handphone punya rasanya gambar yang kayak gini, atau perlu kita beli juga Kak Ijum gambar-gambar yang kayak gini? Biasanya kalau di Canva itu kan ada yang premium gitu kan. Kalau untuk untuk gambar yang rasanya yang gratis pun udah banyak yang bisa yang bagus-bagus gambarnya. Tinggal kita yang pandai-pandai memilihnya gitu. Memilih gambar. Tapi itu icon itu bukan gambar. Icon sama gambar itu berbeda. Icon itu lebih kayak simbol lokasi atau simbol-simbol tertentu untuk mempersingkat dari teks yang kita sampaikan. Misalnya alamat, daripada alamat yang ditulis di jalan itu kan memakan
tempat gitu Tulisan. kan. Jadi lebih baik disimbolkan dengan simbol alamat simbol gitu. Untuk jadwal mungkin daripada dibuat situ hari, garing tanggal gitu kan. Lebih baik dibuat dengan simbol kalender gitu. Itu yang dimaksud dengan icon. Berarti kalau itu yang tadi gambar. Iya. Nah, kalau untuk gambarnya itu ada nggak tips dari Kak Ijum, rasanya cara kita milih gambarnya yang rasanya bisa menarik atau cocok sama pamflet yang atau gambar yang atau postingan yang mau kita edit itu rasanya ada nggak trik? Triknya lebih ke siapa kita harus melihat sasaran target yang akan ini infografisnya untuk siapa gitu. Kalau misalnya untuk mahasiswa itu kita lebih jangan banyak main ke animasi, nanti itu kesannya lebih ke untuk anak-anak sekolahan gitu kan. Boleh pakai animasi, tapi mungkin animasinya itu yang seperti yang lebih berani gitu. Yang ada itu di Canva pasti ada, tapi walaupun itu mungkin sulit, atau kalau tidak ada di Canva, kalau bisa download di luar yang PNG-nya gitu, yang versi PNG-nya kemudian masukin ke dalam Canva gitu. Nah, tadi juga kayak juga ada jelasin beberapa prinsip desain, salah satunya hierarki atau tingkatan huruf gitu. Nah, kalau dari contoh desainnya yang udah Kak Ijun tampilin ini termasuk nggak Kak Ijun contoh hierarki yang rasanya benar gitu, yang rasanya bisa kita contoh atau jadi panduan gitu? Ya, rasa ini udah tepat penggunaan hierarkinya. Hierarki itu kan untuk perbedaan atau tingkatan ukuran huruf gitu kan. Nah, di sini kan ada terdapat perbedaan ukuran hurufnya. Di infografis ini kan untuk mengucapkan selamat Hari Guru, dan yang harus ditegaskan tentu yang hari gurunya gitu. Jadi di hari gurunya itu lebih ditonjolkan, entah itu penggunaan warnanya atau penggunaan ukurannya lebih dibesarkan. Kalau di sini kan menggunakan ukurannya lebih dibesarkan gitu, warnanya sama dengan yang di atas. Kemudian untuk kata-kata yang lainnya itu lebih dikecilkan karena pokoknya sesuai lah dengan hierarki yang ingin disampaikan dalam media ini. Nah, kalau yang tadi Kak Ijun juga ada jelasin tentang repetisi atau pengulangan gitu. Nah, jika seandainya kita pakai contoh desainnya yang seperti yang Kak Ijun tampilin sekarang gitu, dan kita maunya nonjolin hal kayak gini juga, boleh nggak rasanya kita pakai desain yang wujudnya repetisi dari desain kayak gini gitu? Cuman apa sih yang tipsnya rasanya biar desainnya nggak kelihatan sama terus gitu, cuman masih ada pengulangannya gitu? Repetisi berarti pengulangan suatu yang lebih ciri khas ciri kita khas gitu. gitu kan. Kalau di sini kan tentang hari guru. Hari guru itu kan identik dengan kalau lihat logo apa namanya, logo Korpri atau apa namanya? Korpri Ya. kan itu namanya logo untuk hari guru. Iya. Ya kan? Rasanya Iya. Korpri kan identik dengan warna hijau sama warna biru sama putih. Biru hitam putih. Biru itu ada hitam putih. Itu putih. Coba lihat dulu logo untuk apa. Silakan. Penggunaan repetisi dalam itu tuh pengulangan warna-warna itu lebih di berarti ini desainnya tentang hari guru ini. Tadi kan di desain yang tadi itu ada yang warna kuning, walaupun di belakangnya warna kayak warna biru dua navy yang hampir keunguan gitu kan. Itu dia menggunakan kombinasi warna biar tidak monoton dengan warna lain gitu. Tapi temanya masih berkaitan dengan biru, kuning, dan putih gitu. Lebih ke pengulangan warna-warnanya. Oke, terima kasih Kak Ijun atas jawabannya. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu kepada Kang Nadan Ayunda, gimana? Ada yang mau ditanyain nggak tentang materi kita yang tadi udah kita bahas sama Kak Ijun terkait judul kita hari ini, yaitu mengenai pengenalan aplikasi desain, itu aplikasi Canva. Nah, kepada Kang Nadan Ayunda dipersilakan. Gimana? Sebelumnya
Silahkan Kanda Ruby yang paling ganteng di sini. Iya. Ini kan tadi kan untuk bikin pamer. Untuk bikin sertifikat gimana caranya? Pada umumnya. Nah baik, terima kasih Kanda Ruby. Dari pertanyaannya kayak gini. Dari tadi kan kita bahasnya tentang pamflet. Nah untuk sertifikat sendiri yang juga kata Kak Jum bisa kita buatkan Pak, gimana ya caranya atau ada tipsnya? Silahkan pada Kak Jum untuk menjawab Kak Jum. Pada umumnya prinsip desain itu kan sama mengenai tata letak, menggunakan prinsip desain yang tadi sudah dijelaskan, tinggal peningkatan pada infografis apa yang ingin kita desain. Kalau membuat sertifikat, berarti kita di dalam sertifikat itu kita harus tentukan dulu apa aja yang kita buat di dalamnya. Itu ada logo biasanya kan, logo, instansi, dan judul dari atau itu sertifikatnya mengadakan tentang apa. Itu harus lengkap, kalau bisa harus lengkap gitu. Dan di bawahnya dibuat dengan mengetahui. Nah, di situ kita juga harus menggunakan hierarkinya atau tingkatan huruf-hurufnya gitu. Jangan untuk kopnya mungkin jangan dibuat terlalu besar gitu kan. Yang harus ditonjolkan di situ kan itu merupakan sertifikat. Jadi dibuat di situ yang lebih ditonjolkan sertifikat, di bawahnya dibuat kepada mungkin dan badinya atau isi dari sertifikat itu tentang apa. Nah itu juga harus dijelaskan, tapi jangan menggunakan kalimat yang terlalu panjang. Misalnya sertifikat kegiatan ini diadakan pada, nggak usah terlalu sedetail itu, kata sambungnya misalnya diadakan pada terus apa gitu. Pokoknya jangan nggak perlu kalimat lengkap bahasa saya untuk dalam sertifikat. Cukup di situ temanya dan tanggalnya sama hari waktunya gitu. Nah itu tadi jawaban dari pemanggil kita yaitu Kak Jum terkait pertanyaan Kanda Ruby. Gimana, sudah paham atau perlu tambahan atau ada Kanda dan Indah yang mau menambahkan? Sepertinya tidak ada. Kita perlu bukti ya, konkretnya gitu. Ya bukti itu gimana cara bikinnya? Ini misalnya contohnya, aduh sertifikat pembukaan. Tidak dulu itu. Tidak ada riwayat terdahulu. Merupakan salah satu contoh dari sertifikat yang cocok untuk digunakan bagi kawan-kawan mungkin untuk di kampus, untuk di organisasi gitu kan, yang ada kopnya. Saya tidak lihat, mungkin desainnya di sini sangat sederhana gitu, tapi kita fokus ke isi dari konten yang dimuat di dalamnya. Di sini ada logo di kiri dan kanannya, kemudian ada batas antara kop dan di baginya gitu. Kalau untuk instansinya itu ada di atas, kemudian seperti kop yang ada hurufnya lagi. Tapi biasanya untuk lebih, kalau seperti ini terlalu kaku mungkin kan untuk desain sertifikat. Jadi kawan-kawan bisa kombinasikan yang di kirinya logo, kemudian instansi yaitu komisariat titik itu gitu kan. Kemudian di bawahnya tidak, untuk kopnya nggak usah terlalu besar, tapi antara kop dengan novel itu harus lebih besar gitu. Kemudian di bawahnya sertifikat dan nomor. Ini terlalu kalau desain sertifikat IPA ada apa? Yang untuk Ijum, Ya, itu ada biar kita cerita. ada itu. Sertifikat mana? Nah, yang di bawah. Aduh, saya takut mengomentari. Jadi di
bisa diterangkan sedikit? Bisa Kak. Dari contohnya. Contoh dari ya apa kan? Tapi saya di sini ini boleh jujur kan? Untuk kombinasi warnanya mungkin saya kurang apa gitu. Lebih kan kayak lebih mati atau gimana tuh bahasanya? Terlalu monoton warnanya. Atau di bawahnya itu, di belakangnya itu jangan warna ini kan warna biru ya, abu-abu yang tonnya abu-abu gitu kan. Mungkin lebih yang tonnya ada putihnya gitu, biru yang terang gitu, biar warna hitamnya lebih jelas gitu. Atau diganti warna lain, mungkin warnanya pink nggak mungkin ya? Oh enggak, jadi Pink soft gitu, atau enggak pokoknya warna lain, iya, pink soft gitu, jangan pink yang pastel kali, itu yang nggak cocok untuk organisasi. Untuk ini, untuk kata-katanya seperti sertifikat pada umumnya ini menggunakan kata letak atau alignmentnya itu di tengah-tengah setan. Tapi coba sesuatu sertifikat Komtar sebelumnya, saya mau menyombong ini. Sebelumnya kan kita coba di sertifikat itu enggak supaya nggak monoton di tengah mulu gitu kan. Jadi buat di pinggir kayak sertifikat. Iya, harus ada kombinasi seperti kanannya mungkin dibuat objek yang tentang apa kegiatannya. Kalau kita kan HMI, jadi di kanannya dibuat gradasi logo HMI gitu. Apa lagi ya? Nah kira-kira seperti itulah Rabi. Gitu. Susah kalau tidak dipraktikkan langsung. Untuk kita hanya sedikit. dalam materi kita gimana kadang nggak ada lagi yang mau ditanyain atau mau dikonsultasikan sama pemateri kita. Ini sih ini lagi ada tidak ada katakan itu kepada Rani dipersilakan. Jadi Kak, kalau misalnya untuk ambil PPT kayak mana Kak? Jadi kan bahasa sertifikat kan. Nah, jadi untuk PPT-nya gitu. Poin Ya. itu. Oke, kalau untuk PowerPoint yang baik dan benar itu kayaknya memang harus kita pelajari secara khusus gitu kan. Kita harus tentang sebenarnya mengenai desain grafis ini kita tidak melulu tentang cara berbicara tentang seninya, tapi kita harus belajar mempersingkat kalimat yang misalnya kayak PPT biasanya kan panjang-panjang gitu kan. Kita harus membuatnya menjadi seringkas mungkin, atau kita PPT yang baik itu bisa menggunakan bagian-bagian objeknya biar kayak map-mapnya itu biar lebih ringkas dan tidak monoton kan. Kalau teks kan orang nggak tertarik gitu kan. Kita buat dengan simbol-simbol tertentu mungkin, misalnya kayak apa ya, daripada misalnya tentang PowerPoint kita materinya tentang proses gitu kan, misalnya proses membuat apa. Jangan teks poin-poin langkah-langkah, biasanya satu pertama-tama kita membuat ini selanjutnya, jangan hanya poin-poin aja gitu. Kita buatkan itu dalam bentuk gambar atau dalam bentuk objek-objek abstrak gitu kan. Yang di dalam itu cukup kalau misalnya tidak ada gambar hanya cukup satu kata atau beberapa kata gitu ya bisa mewakili. Nanti lebih kayak pemaparan kawan-kawan mempresentasikannya lagi gitu. Jangan terlalu banyak di kata-kata di dalam slide-nya gitu. Monoton jadinya gitu. Lebih kayak kalau desainnya mungkin bisa menggunakan prinsip-prinsip yang tadi gitu. Kata letaknya, kombinasi warnanya,
warna-warna yang apa tadi, skema warna tadi sama warna hijau. Nah itu saja jawaban dari Kak Iju atau pembantu kita. Gimana Yunda Rani? Makasih Kak. Mungkin lebih pahamnya bisa dipraktekkan sendiri nanti pas ada tugas kuliah ya. kira-kira harus ada kelas khusus bisa kelas buat hari ini buat proyek, selanjutnya buat pamflet ya. Nah, nanti kita lanjut di episode kita selanjutnya Kak Iju. Nah itu saja Yunda. Apakah masih ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Kalau ada yang ditanyakan Gimana? Kalau gitu kami aja yang bertanya Kak Iju. boleh. Kami mau pertanyaannya sedikit berbeda mungkin Kak Iju. Nah, dalam pengalaman Pak pribadi misalnya waktu ngedit, gimana caranya tuh Kak Iju? Caranya supaya tadi kan udah ada Kak Iju jelasin bisa mungkin pakai perpaduan warna yang kayak segitiga, persegi, atau warna yang berseberangan gitu. Mungkin ini bisa Pak praktekkan. Tapi Kak Iju sejauh yang Pak coba ngedit gitu, banyak sekali waktu hasilnya itu nggak sesuai sama yang diharapkan gitu, dan kayak kehilangan akal. Bagusnya diapain sih, udah bingung gitu. Kayak bisa ngide bagusnya sertifikatnya dimanain atau bagusnya pamfletnya dimanain lagi gitu. Tapi berdasarkan yang udah Kak Iju jelasin tadi mungkin bisa kami terapin. Tapi kami mau tanya lebih rinci lagi, gimana sih tips dari Kak Iju sendiri supaya kita bisa dapat lebih banyak lagi ide untuk kreasiin desain kita, baik sertifikat tadi ataupun pamflet gitu. Nah itu aja gitu. Ya, kalau untuk desain pasti kan untuk awal-awalnya pasti mati, idenya itu, inspirasinya pasti sulit gitu kan, apalagi desain itu tergantung mood gitu kan. Lagi nggak moodnya, lagi nggak mood ini kan pasti hasilnya itu dan tadi Siva bilang kan mungkin ide IPA seperti ini, tapi yang dihasilkan ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Tipsnya mungkin kawan-kawan lebih sering-sering lihat desain-desain lain gitu. Saya juga dulu belajar awal-awalnya itu kayak kok monoton ya, kok itu aja ya, Kok monoton gitu. jadi harus mendobrak, cari desain-desain yang lain, mungkin belajar dari lihat desain lain lah. Kalau dulu saya lihat di IG Instagram yang kan kita kan HMI, ya kita HMI, jadi HMI cabang lain saya lihat gitu. Dan di situ kan ada orang ini buatnya kayak gini ya, lihat letaknya dan lihat juga situasi sekarang yang trennya itu yang desain seperti apa gitu. Nah, kita juga sesuaikan supaya kan target kita kan orang-orang zaman sekarang gitu. Kita harus sesuaikan, kira-kira ini yang bisa membuat orang tertarik gitu. Kalau lebih ke tipsnya itu mungkin perbanyak lihat desain gitu, dan lebih banyak belajar lagi untuk apa. Soalnya kalau untuk desain itu sebenarnya itu kan awal pangkalnya itu seni. Seni itu ada di dalam diri kita sendiri gitu, dan seni itu sebenarnya tidak bisa diajarkan gitu. Mungkin saya di sini cuma bisa ngasih tips-tipsnya, dan kawan-kawan yang bisa mempelajari dan menerapkan sendiri gitu. Nah, terima kasih Kak Iju atas jawaban dan juga pemaparan terkait materi kita. Gimana Kanda Rita? Apa ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanyain terkait materi kita saat ini? Dia Kanda. Karena udah paham atau nggak paham ini. Pastinya Itu saja Kanda dan Yunda materi kita pada episode pertama terkait pelatihan desain grafis kita. Nah, sebelum tutup kami mau minta dulu closing statement dari pemateri kita Yunda Jumaida atau Kak Iju. Silahkan Kak Iju. bisa ini. Tunggu. Closing statement
desain itu bukan tentang cara menghasilkan apa bukan tentang desain, bukan untuk melihat indah, bukan supaya karya itu terlihat indah, tapi yang paling penting adalah bagaimana suatu informasi itu tersampaikan dengan baik, tapi harus efektif gitu, tanpa berbelit-belit. Itu sebenarnya fungsi dari sebuah infografis atau desain grafis. Tidak tergantung tidak, kita jangan memikirkan terlebih dahulu keindahannya, tapi pikirkan bagaimana informasi itu tersampaikan dengan baik. Jangan nanti gara-gara kita memikirkan keindahannya, malah informasi yang ingin kita tampilkan itu tidak tersampaikan atau tidak bisa dibaca. Nah, baik, itu tadi closing statement dari pemateri kita ini, Ainda Jumaida atau Kak Ijung. Nah, terima kasih Kak Ijung udah ngisi materi dan udah hadir di pelatihan pertama kita. Nah, sampai sini saja pelatihan kita kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan pada pelatihan kita. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.